Ini dia 10 formasi CPNS atau PPPK untuk lulusan S1 atau D4 Hukum Part 1. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi seputar CPNS atau PPPK. Nah, langsung aja kita bahas. Ini dia 10 formasi CPNS atau PPPK untuk lulusan S1 atau D4 Hukum. Di posisi 10 ada jaksa. Seorang jaksa bertugas melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seorang CPNS atau PPPK akan ditempatkan di bagian Kejaksaan Republik Indonesia dan sedang dibutuhkan 2.000 orang untuk menempati formasi ini tahun ini. Lalu di posisi 9 ada penata penanggulangan bencana. Pelaksana teknis dalam formasi ini bertugas untuk melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada instansi pemerintah. Seorang CASN atau PPPK akan ditempatkan di bagian Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat provinsi dan lainnya. Lalu di posisi 8 ada arsiparis. Arsiparis bertugas melakukan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Badan Kepegawaian Daerah tingkat provinsi dan lainnya. Lalu di posisi ke-7 ada analis perdagangan. Seorang analis perdagangan memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat provinsi dan lainnya. Lalu di posisi ke-6 ada analis pengembangan kompetensi aparatur negara. Jabatan ini memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensi ASN. Nah, seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tingkat provinsi. Lalu di posisi ke-5 ada analis kebencanaan. Seorang analis kebencanaan memiliki rangkaian tugas, yakni kegiatan analisis penanggulangan bencana yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, dan lainnya. CASN atau PPPK akan ditempatkan di bagian Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat provinsi. Lalu di posisi ke-4 ada analis hukum. Seorang analis hukum memiliki jabatan fungsional yang bertugas, bertanggung jawab, memiliki wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Seorang CASN atau PPPK akan ditempatkan di bagian Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi, dan lainnya. Di posisi ketiga ada penelaah teknis intelijen. Seorang lulusan jurusan hukum juga dibutuhkan di BIN atau Badan Intelijen Negara. Seorang CASN atau PPPK akan ditempatkan di bagian Kepala Subdirektorat Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Selatan, Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi, Kepala Subdirektorat Konflik Wilayah Timur, Direktur Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi Deputi Bidang Kontraintelijen, dan masih banyak yang lain. Lalu di posisi kedua ada penata kelola intelijen. Seorang lulusan jurusan hukum dibutuhkan di BIN untuk menjadi seorang penata kelola intelijen. Seorang PPPK atau CASN di sini akan ditempatkan di bagian Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi di BIN atau Badan Intelijen Negara, serta juga bisa menjadi bagian dari subbagian pengamanan di Badan Intelijen Negara. Lalu di posisi pertama ada agen intelijen. Nah, seorang lulusan jurusan hukum sangat dibutuhkan di BIN, khususnya untuk menjadi agen intelijen. Seorang CASN atau PPPK akan ditempatkan di bagian Subdirektorat Perbatasan, Subdirektorat Pengamanan Pejabat ASN Wilayah 1, serta Subdirektorat Komunitas Cyber, dan masih banyak yang lain.
Nah, itulah dia 10 formasi CPNS atau PPPK untuk lulusan S1 atau D4 Hukum. Part 1. Info selanjutnya bisa cek di part 2 ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga berhasil dan semoga harimu menyenangkan.